Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurfadilah, NPM 10060319154 akan menjelaskan tentang aktivitas anti kanker. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas anti kanker dari tanaman tangkil atau melinjo dengan nama latin Netum nemuan L. Kanker serviks merupakan salah satu kanker yang sering terjadi pada wanita yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Persistensi infeksi lebih sering terjadi pada jenis HPV onkogenik, risiko tinggi yang mampu menyebabkan kanker serviks dengan persentase 99,7%. Nah, pengobatan anti kanker ini ada banyak macamnya. Ada 3 macam. Yang pertama ada obat-obatan kemoterapi, ada radiasi, dan ada juga operasi. Namun, pengobatan menggunakan obat-obatan kemoterapi mampu merugikan sel normal. Kenapa merugikan sel normal? Karena biasanya obat-obatan tersebut akan menghambat seluruh proses eee, proliferasi atau pertumbuhan sel, termasuk sel normalnya juga ikutan dihambat. Maka dari itu, dicari pengobatan yang mampu bekerja tanpa merugikan sel normal. Maka dari itu, dipilihlah melinjo. Melinjo ini memiliki kandungan transresveratrol atau TRSP, isoharpontingenin, kinetin C, nemosides A, C, dan D, serta kinetin L. Buah melinjo ini memiliki berbagai efek farmakologi. Yang pertama itu ada sebagai anti kanker, menghambat angiogenesis, antioksidan, dan antiproliferatif pada sel HeLa kanker serviks. Nah, berdasarkan hasil pengujian eee, dari jurnal yang sudah saya cari bahwa aktivitas sitotoksik pada fraksi biji melinjo menyatakan bahwa fraksi etil asetat merupakan fraksi yang paling efektif untuk melawan sel HeLa dengan nilai IC50 sebesar 45,37 mikroliter. Mekanisme aksi yang mampu memberikan efek sebagai anti kanker ini ada beberapa. Yang pertama ada resveratrol. Resveratrol ini mampu menginduksi apoptosis, baik dari jalur ekstrinsik maupun intrinsik. Yang kedua, terjadi penurunan membran mitokondria. Yang ketiga, peningkatan ekspresi P53 atau protein 53 yang menyebabkan aktivasi Caspase 9, di mana Caspase 9 ini merupakan inisiator mitokondria dalam jalur apoptosis intrinsik yang diaktifkan oleh apoptosom septameri oleh pelepasan sitokrom C, APOF1, dan procaspase 9. Nah, ketika Caspase 9 ini sudah teraktivasi, maka dia itu akan mengaktifasi Caspase 3, di mana Caspase 3 ini sebagai efektor caspase yang menginisiasi proses degradasi, proses apoptosis, serta penyusutan sel, binding membran, dan fragmentasi DNA, serta pembentukan apoptosis. Nah, selanjutnya ada netin C, di mana netin C ini berfungsi sebagai menekan fungsi sel endotel terkait dengan angiogenesis dan mampu menghambat proliferasi. Berdasarkan uji in vivo, mampu menginduksi apoptosis melalui mekanisme Caspase 3/7 independen atau jalur ekstrinsik. Yang terakhir, berdasarkan screening fitokimia, di dalam melinjo ini terdapat tanin, di mana tanin ini menginduksi fosforilasi tumor penghambat protein 53, lalu dia juga mampu menghambat pada fase G1, growth, pertumbuhan yang pertama, dan S, menghambat ekspresi siklin D1, siklin E, dan CDK4. Terus yang terakhir dia akan mengubah ekspresi mitokondria, faktor berpori BAX, BCL2, dan BCLXL. Kesimpulannya, fraksi biji melinjo yang paling efektif untuk menjadi agen sitotoksik untuk melawan sel HeLa kanker serviks adalah fraksi etil asetat. Adanya kandungan fitokimia seperti tanin yang sudah tadi saya sebutkan, dan ada stilbenoid seperti resveratrol dan netin C, um, mampu mendukung bahwa
buah melinjo ini dapat digunakan sebagai anti kanker. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa buah melinjo ini dianggap bisa sebagai sumber anti kanker yang potensial. Nah, berikut, Pak, jurnal yang sudah sa jurnal yang saya buat resumenya, dan terima kasih. Jika ada pertanyaan dapat disematkan dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.